Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, paduan gaul dan pencinta channel Paduan Gaul Nusantara yang budiman di berada baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujangan. Yang sedang sakit lalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih punya utang, semoga diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba, dan kita semua ditambahkan rezeki yang halal, baik, nyata, dapat di dunia berkah sampai akhirat, dan kita dimampukan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami masih mohon izin membuat konten kejadian-kejadian yang sangat dekat dengan kita, kejadian-kejadian yang sering dialami oleh sebagian manusia. Kalau kemarin mungkin yang sakit yang apa, ini adalah kejadian mimpi. Kalau mimpi basah nggak apa-apa, ya kan? Aneh-aneh mimpi itu, ya. Ada orang mimpi seolah ditemui seorang wali. Ada orang mimpi temu ini. Begitu kita cek, ternyata itu golongan bertanduk yang sifatnya adalah menyesatkan daripada manusia. Untuk itulah makanya di Al-Husya ini itu hanya diajarkan dikala kita beribadah, apapun ibadah itu, entah sholat, entah apa, itu hanya melaksanakan perintah Allah dan mengharap ridha Allah, itu saja. Apabila punya keinginan, segera buat pikiran. Nah, ini pengalaman nyata. Ada salah satu rekan kami yang sebelum ikut belajar amaliyah mengalami mimpi. Mana Pak Pur? Tidak, Pur. Nah, ini Pak Purnomo ini ganteng, pemirsa. Sini loh. Ganteng, setting Mas. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Nah, Hiroki ganteng nih. Ini yang sampai maksud mimpi apa? Tolong diceritakan ya. Nah, silakan monggo. Sebelum saya masuk ke PG sini Pak, 3 hari sebelum istri saya meninggal tuh saya mimpi disuruh tanda tangan. Tanda tangan apa ini ya? Nggak mau, dipaksa Pak. Suruh tanda tangan, ya akhirnya saya tanda tangan. Ya itu aja. Ya itu aja ya. Ya. Masih ingat ya kita ya, mimpi itu ya masih teringat ya. Iya. Nah, kita cek gerangan apa yang masuk ke mimpinya, apa yang memberi mimpi kepada Pak Purnomo ini. Kita cek si goibnya. Saya pinjam raganya Pak Suliono. Assalamualaikum Pak Suliono, sehat? Waalaikumsalam. Sudah nyala itu ya? Sudah. Sudah nyala. Bismillah. Tolong dipakai Pak, dipagari Pak. Selain pakai itu juga Allah super tebal. Kita cek pemirsa, jangan-jangan kita ini manusia hidup nyata ya, kalau kita belajar juga sama orang yang nyata juga. Nah, kalau mimpi itu biasanya golongan bertanduk. Kita cek aja, pinjam raganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin beliau. Apa yang memberi mimpi Bapak tadi itu sampai dipaksa tangan yang diomongkan tadi, ketarik tangan saya. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Lumpuh kamu. Aduh. Apa kamu panggil saya? Kamu belum Kembalikan kaki saya. Tak ajar dulu kamu, tanganmu putus, black, putus, black. Aduh. Nah, belum mau nyerang kok. Dikir semua. Temannya kesini semua terikat. Kurang ajar kamu. Tuh temanmu seperti itu meledak. Oh, Beraninya kelayaan nih. Siapa Pasukan yang putih-putih. Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur, diutuhkan lagi. Kalau masih melawan, diajar. Allahu utuh. Gini kan. Enak, kamu nyari enak aja. Itu yang tasbih merah itu sekarang aktif, bikin dia berat. Allah. Aduh, berat ini ya. Aja. Aduh. Ya bisa bergerak ini. Belum tambah yang ini. Aduh. Berat juga. Titik-titik. Aduh.
batu yang sangat besar. Aduh, nggak bisa Masalah bergerak. tanya. Kamu jujur jawab pertanyaan saya. Ya. Kalau bohong diajar. Assalamualaikum Mas, kalau jujur. Allah. Baru kali ini saya Baru kali ini apa? ketemu orang seperti kamu. Seperti badut. Tidak, Kenapa? Kamu tahu ini? di sekeliling kamu banyak cahaya. Tahu ini enggak? Apalagi yang ini? Ya, Berani kamu? tidak. Ampun. Nggak usah, kamu tuh iblis kayak macem-macem mau nipu orang sekerjaanmu kamu. Itu Golongan apa pekerjaan kamu? saya, iblis. Iblis, asli iblis. Asli. Dari mana tadi? Nih, saya mengikuti orang ini terus. Dari Yang mana? dulu. Nih, bapak tua ini. Oh, bapak ini. Ya, Kenapa kamu ikutin? Ceritakan bagaimana kisahnya. ya dari kecil saya sudah mengikuti dia. Jadi tingkah lakunya seolah-olah dia punya kelebihan, padahal itu saya yang membantu. Dia bisa lihat bangsa halus, bisa memikat wanita. Iya, bapak dulu bisa gitu bisa. Udah sering bisa melihat halus. Tanya sama dia. Ya entah tak cek cross. Kalau bohong, otomatis malaikat yang tasbih merah itu aktif. Ya, saya tahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya. Di sini tidak bisa berbohong. Bagaimana kisahnya kamu ikuti dari kecil? Dari leluhur orang itu, saya mengikuti. Terus? Sejak lama, akhirnya menitis ke dia. Dan sekarang waktunya untuk mengambil upah. Oh gitu. Istrinya dulu saya gerogoti, sampai akhirnya saya ambil dia. Paham? Tenang aja Pak, jangan takut Pak. Sampai dikira aja, biasanya itu. Jangan takut, tenang aja. Sudah, Biasa iblis Itu seperti sudah itu. bagian saya. Nakut-nakutin. Ya, memang itu jatah saya. kamu berarti udah leluhurnya Bapak ini. Ya, Dari jalur Bapak atau Ibu? Bapak, Bapak. Yang keberapa? yang kelima. Yang kelima. Bisa kamu cerita ketika bapaknya, leluhurnya Mbak ini masih hidup sebagai apa dia waktu itu? Sebagai pendekar, Pendekar. Pendekar itu apa? Pendekar itu ya? orang yang suka berkelahi, menganggap dirinya paling sakti, suka mencelakai orang dengan, Iya, dengan keilmuan yang saya bantu itu. Sekti kabeh. Oh iya. Sekti bagus sampean. Kakeknya juga mengamalkan dari keilmuan saya, tapi dia tidak mau. Yang mana? Ini orangnya. Ini nggak mau? Ya, Iya mungkin. bodoh kamu nggak mau. Santai aja Pak. Orang penting ilmu saktian itu. Kamu sakti berarti? Ya, Sakti. sakti. Keluarkan ilmu kamu. Itu jadi ular belit kamu sendiri. Nah, datang lagi gigit kamu. Gigit pantatnya. Gigit terus Pak. Makin banyak. Sudah. Makin banyak. Sudah. Bilang sakti. Ambil lagi saktianmu panggil. Kalau lawan kamu, saya memang Bukan kewalahan. saya. Yang siapa itu? Hah? Ya, Apa? Kamu lagi. sudah. Mau Kenapa apa kamu? omongan saya terjadi? Hah? Kenapa omongan saya terjadi? Terjadi yang mana? Kenapa omongan saya terjadi? Jadi Ya itu karena ular. hati kamu selalu berzikir. Pikir apa? Mengingat asma Allah itu di dada kamu. sok tahu kamu Ya, itu. saya tahu. Tahu dari mana? Saya kan iblis mengetahui dari hati kamu itu. Kalau yang sudah ketawa ini kelihatan. apa? Buta itu. Kamu lah. Berani? Enggak, buta Berani? kamu. Buta kamu tuh besar. Berani? Enggak. Gua tuh nasi cetok. Aduh. Hah? Ah. Makanya itu jangan macam-macam. Oh, dari kamu dulu kodam ke ilmu leluhur ya Pak ini. Ya. Iya. Ilmu apa aja yang dikuasai leluhur Pak ini dulu? Rawa rontek, Ya, terus. ilmu lembu sekilan, Oh, terus. ilmu apa itu? Langkah cepat. Nah, cepat itu. Ya. Sepi angin itu. Ya, sepi angin itu ada. Berjalan di atas air. Bojo Musti ada juga. Saya ingat Pak. Ada, punya keris-keris juga ada dia. Di atas air sakit. Di atas air. Iya. Allah. Ya, dengan meringankan tubuh bisa berjalan di atas air, Oh. melompat dari ke pohon itu juga bisa. Ada ya. Saya masih ingat sekali. Saya diceritani orang tua saya. Orang tua saya kan masih hidup umurnya 96. Oh, juga mempelajari juga ilmu itu. Enggak. Oh, enggak. Orang tua kamu sudah jadi pasukan saya. Tenang aja. Coba nantilah kita buktikan. Kita buktikan saja. Ya, silahkan. Terus ini, lihat terus
Itu yang kau bantu kan leluhurnya bapak ini, nggak tahu Iya. apa bapak ini. Lah kenapa mau kamu ganggu anaknya? Selama anak keturunannya masih, saya akan selalu mengambil upah dari keturunannya. Bahkan sampai ke anak dan cucunya orang ini. Oh gitu. Ya, Lah seumpama, kamu tahu ini kan? ya tahu. Siapa? Beliau. Siapa? Ya, beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Kamu tahu itu? Ya tahu. Berapa usiamu kok tahu beliau ini? 3000 tahun. 3000 tahun di dunia manusia. Ya, Kamu tahu dari mana nama itu? nama itu sudah lama muncul. Muncul kapan? Sudah diketahui untuk di alam gaib sudah ribuan tahun. Bahkan sejak Nabi Adam itu sudah ada nama. Ayo bener kamu. Ya, bener. Di dunia manusia kan baru kali-kali ini aja ada yang mendengar nama gelar di alam gaib Sang Hyang Nirwana kan baru kali ini aja. Kamu memang. mengatakan dari dulu bagaimana kisahnya? Ceritakan. Memang cahaya beliau, nama beliau sudah ada sejak dulu. Ah, yang bener kamu ah. Benar. Jadi- Kamu tidak percaya. Bukan yang tidak percaya, saya nggak tahu. Mana aku tanya. Kamu Makanya aja saya tahu. kasih tahu. Ya ceritakan bagaimana? Kok nama itu dari muda ada itu? Siapa sebenarnya Beliau itu? adalah penghulu nanti di alam akhirat. Makanya dari dulu dia sudah ada secara ruh berdampingan dengan Nabi Muhammad. Ruhnya sudah ada. Kamu tahu itu? Ya tahu lah. Saya kan lebih pintar dari kamu. Ya, saya tahu lah namanya kamu harus pintar. Kamu kalau nggak pintar bukan iblis namanya. Iya Kamu makanya. kan bodoh-bodoh. Kamu tanya terus. Nah, justru kan tanya itu biar tahu kan gitu. Kamu lapar? Enggak. Kenapa nggak lapar? Sudah makan dari yang saya ambil banyak-banyak di sana itu. Nah, tadi kamu kenal gelar Sang Nirwana dan kamu ceritakan bahwa nama itu sudah ada dari dulu. Ya, Nah, sudah ada kamu itu kamu nggak bohong. tidak. Kalau bohong soalnya apa? Ini Nah, ada pasukan banyak di belakang saya. Siap menghajar saya. makanya itu. Nah, sekarang aku juga pernah mendengar bahwa di akhir zaman itu ada juru selamat juga buat manusia. Ada. Siapa gelarnya? Ya beliau itu. Nah, seumpama, anak turunnya orang yang kau bantu tadi itu sekarang belajar tobat ikut beliau, bagaimana? Ya bisa-bisa saja. Lah iya, sekarang bisa-bisa gimana? Asalkan dia sungguh-sungguh tobatnya, mengamalkan amaliyah dengan benar, saya rela melepaskan dia dan anak keturunannya. Waduh. Itu jika itu syaratnya harus sungguh-sungguh. Paham, sampean, Tapi jika Pak. kamu celelean, tidak ada ampun buat kamu. Macam-macam sama saya. Waduh, berapa macam? Paham sampean kan? Ini nasihat buat kita semua sebenarnya. Makanya ini tobat. Kadang-kadang memang aku pernah mendengar kalau anak turunnya ikut amaliyah lalu juga dapat jutaan pahala gitu loh Pak. Ini contoh seperti ini. Nah sekarang kita tolong Ya. khusus ya istri bapak ini kamu lepaskan. Mau enggak kamu istrinya? Kita tahu Ya. apa istrinya? Lepaskan. Istrinya lepaskan. Siapa nama istri siapa? Sudah. Budiastuti binti Bapak Jas. Allah dengan izin beliau. Ila ruhi. Bu siapa? Budiastuti binti Bapak Jas. Yang disebut Pak ini. Sudah, ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Sudah. 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Sudah Muhammad. disebut malaikat. Sallallahu ala Muhammad. Silakan kamu pergi, Sallallahu ala ikuti malaikat itu. Muhammad. Sallallahu Ikuti malaikat ala yang mendampingi Muhammad. kamu. Sallallahu Jangan ala mulai ke belakang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sudah. Termasuk anak turun bapak ini yang masih hidup yang sudah kamu ambil semua. Lalu berlalu dalam kubur nanti ahli kuburnya kirim doa aja. Sama-sama itu loh Pak. Sudah. Bapak udah Istri paham kamu nih? tadi Paham mau ya? pamitan sama kamu. Udah. Sudah, dia sudah diambil malaikat sudah ke sana dia. Terus ini, lah kok sampai kamu timbul di mimpi sampai apa tadi Pak? Suruh tanda tangan itu gimana ceritanya? Itu kan saya istilahnya minta izin. Istrinya mau saya ambil. Wih, terus Ya sebagai walaupun saya ini iblis, saya kan juga permisi dulu untuk mengambilnya. Mau tidak mau saya ambil. Dia taken atau tidak, ya saya ambil. Itu sudah jatah saya.
istrinya Bapak ini kan nggak ada hubungan sama luruhnya Bapak ini. Tidak, tapi kan dia sudah satu keluarga sama dia. Berarti intinya kamu mas serakah ya? Ya memang, mana ada yang itu. Perjanjiannya cuma satu, tapi kamu ambil sebanyak-banyaknya begitu. Ya selagi bisa saya ambil, ya saya ambil. Masih ada jalur keluarga, bisa saya ambil. Oh gitu. Sekarang kau bisa nggak kasih suatu rahasia bagaimana caranya agar manusia itu bisa lepas daripada golongan kesampean tadi? Kayak apa caranya? Baik, untuk saat ini ada jalan yang lebih cepat dan Apa? bagus, yaitu mengikuti syariat hakikat dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Memang untuk saat ini belum terkenal, tapi sudah ada di pelosok penjuru Nusantara ini, bahkan di luar negeri juga ada, tapi belum seberapa. Jika kalian mau menghayati, memang ini suatu seperti hal yang baru, tapi tidak. Ini adalah ajaran yang lama yang diturunkan langsung oleh beliau, saya Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu tahu juga ya? Tahu. Kamu nyebut nama itu gak ketakutan nama? Tidak, dia kan junjungan semua umat. Saya hormat, bukannya takut. Menghormat ya, walaupun kamu silain kamu tugasmu berlawanan arah dengan beliau. Ya, tugas tapi saya hormat memang juga. untuk menyesatkan semua manusia. Kan tetap kamu hormat juga sama beliau gitu. Hormat. Ya? Tadi kamu mengatakan untuk melepaskan daripada jeratan golongan Anda itu mengikuti amalan yang diajarkan Ustaz Nirwan tadi itu. Ya. Ini yang jadi pertanyaan. Itu kan di alam gaib. Lah kami manusia kok mau kan belajar sama di alam gaib? Bagaimana? Justru itu yang bisa menguasai seluruh alam gaib dan manusia itu hanya manusia. Dia nyata dan juga bisa bersifat gaib juga bisa. Maksudnya gimana? Dia bisa meraga sukma, hidup di dua alam, di alam gaib dan nyata. Makanya dia bisa menguasai seluruh alam, dari alam roh, alam kayangan, alam barzah, alam akhirat. Berarti ya bulan di alam gaib sampai ke seperti alam itu, manusia. Ada manusianya. Ada. Oh, jadi nggak salah lah kalau Bapak ini saya berguru sama manusia gitu ya? Tidak salah sama sekali. Beruntung dia bisa mengikuti ajaran dari beliau. Paham Pak ya? Ini saya bukan sama aku juga gitu loh. Biar yang lain tambah motivasi, tambah semangat, orang ele-elean. Asal saya sembuh, sehat, terus saya naik dewe. Paham teman? Ini untuk seterusnya. Ini udah lengkap belum rohnya ini kamu ambil? Yang mana? Bapak ini? Bapak ini? Masih kurang. Di mana yang lain? Bilang 2. Sudah saya makan. Ambil kembalikan, aku belum kembalikan. Wah, kamu nipu lagi. Kamu masih tahu saja. Kroso Pak, anget awake. Gitu kan boten. Orenya? Ayo. Orenya. Oren. Ya. Udah diselamatkan kok. Dia belum Pak Amin. Sudah saya kembalikan. Nanti yang betul-betul amaliyah ya. Cepat bilang lagi terus ya. Kamu kalau dikira tuh yang sungguh-sungguh jangan lamun saja. Lengkap. Dah, terima kasih. Berarti itu yang soal perjanjian itu kamu nggak mau ambil opah. Ya. Lah kamu kok biasanya yang lain kan asal ambil aja. Kok sampai ngasih hormat ada apa Pak sebenarnya? Ayo. Dari silsilah keturunannya dia ada dari kerajaan sana. Yang mana? Saya katakan nanti dia bangga diri malah. Paham sampean? Semangat Pak ya. Mana yang tulang wangi kemarin? Mana? Ada apa nih di sini? Kalau ambil kerjaanmu, ambil anak buahmu itu, tipuan aja itu. Iblis saya. Ya. Tulang wangi itu iblis Pak, tipuan. Jadi percaya ya. Itu ya bikin Anda bisa melihat aneh-aneh itu. Ya. Ambil saja dia mau saya ambil. Kalau masih membanggakan kelebihannya. Ya, Pak, paham ya? Sudah, pasukan saya sudah saya ambil. Ini kamu diperintah dari masuk. Orang-orang yang masih mempelajari ilmu seperti Anda tadi, ambil semua. Lebih saya sering nyerang ke sini. Banyak ini satu Nusantara ini. Ambillah. Saatnya pulang kan. Sekarang sudah ngambil opah toh golongan kamu? Banyak di Kalimantan juga ada. Masuk. Di Sumatera. Di Papua. Itu fee diambil. Anak buahmu diperintah nggak boleh bantu lagi, suruh ngambil opah saja. Ya, saya diperintah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kalau dia bohong diajar. Seluruhnya ketarik tangan saya. Berjuta-juta sudah saya tarik ini.
Yang masih di tubuhnya itu suruh ambil upah saja sekarang. Saatnya atau sekarang? Ya, Ya, suruh ambil upah sana. sekarang pasukan saya masih ada di tubuh orang yang masih mempelajari keilmuan kesaktian. Saatnya ambil upah, laksanakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu siap-siap pulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan. Langsung dia kamu ambil kami makan semua. Sallallahu alaihi wasallam. Makan semua. Nyolong lagi. Makan semua. Sudah. Dah. Tingkat kuat. Pres, efeknya hilang semua. Bot, enteng, gede, Pak. Iya. Besar, Besar. besar rumah ini. Pakai aja dulu biar naik lagi. Paham Pak G? Nah, jadi kelebihan selama ini saya ada punya itu dari golongan gitu. Untung sampai nggak tertarik ikut belajar seperti Mbah Bubian. Nah sekarang tugas sampai Nanti diperintahkan apa pendem. ayo moh toh. Nah, sekarang tugas kamu ikut amal betul dalam artian untuk membebaskan mereka dari dewa iblis. Paham? Pasti main di YouTube ya. Jadi sampai ikut amaliyah ini, saya takut ikut tanya tadi, bagaimana cara melepaskan lo dari itu? Ya ikut amaliyah istiqomah. Bujumu tak lepas wis. Bujune mimpi harus diambil. Sambil sudah Udah malaikat. semua. Ya. Alhamdulillah. Disampaikan udah khusus istrimu soalnya. Pun mes saya dinten tanggal sekawan. Lah iya wis dilepas iki mau. Yang kok dikirim doa. Carane takon Pak Hakim. Namanya kita belum bisa ya belajar tanya sama yang udah bisa. Bukan bisa saling mengingatkan. Dan ilmu ngeyelnya dihilangi. Ya. Paham betul? Irungmu lo mentol. Sini kutil anak irung. Ora percaya, yang di hidungnya Pak Pur ini ya Allah. Masuk. Ora percaya. Kamu apa? Dari mana tadi? Hidungnya Pak. Kenapa ini Pak ini kenapa? Ya biar menarik saja. Iya. Klip-klip. Suka nyium cewek dulu ya? Iya suka. Panggil semua temanmu sini. Sini ikut Islam. teman-teman saya. Ikut saya sini. Semuanya Aja gue ada ya. Gue tak kerjaan gak baru-baru. sudah. Ikuti aku ya. Iya. Otomatis Islam tiga. Wallah masuk Islam. Saya Alhamdulillah. lengkap. Langsung pakai jilbab cantik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Iya, cantik nih ye. Iya, Aduh. Hi. Duh. Udah cantik. Ya sudah. Tak ayo kok mau udah muslim kok. Sudah cantik saya. Cantik sekarang. Buni wangi. Harum. Kotoranmu diambil semua. Sini. Bersihkan itu hidungnya itu. Ini pun jangan terlalu dipikir Pak, santai mawon. Manusia itu iblis itu dari darah gitu loh. Makanya kita tobat aja ya. Sudah saya ambil. Udah sana kamu gabung yang udah muslim di logong ya. Iya. Sana assalamualaikum di logong nih cantik ini langsung di desa Islam sana. Keluar salam. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bayangan hilang, malah ujungmu ini. Ayo, ayo. Iya. Terbayang-bayang. Ya, menguap semua. Pemirsa, demikian kira-kira arti mimpi dari teman saya ini yang tadi dipaksa dari tangan sebelum dia meninggal. Pengalaman ketika saya buat konten atau di luar konten, bahkan pernah datang ke sini minta suruh nanya saya mimpi ini bagaimana. Garis besar kelihatan selama ini yang masuk ke mimpi kita ini golongan iblis dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Ada yang menyerupai, maaf ini Nabi Khidir alaihissalam juga pernah ada yang menyerupai Sunan Kalijogo juga ada. Ingat, kalau sifatnya mimpi itu goib, itu iblis bisa melihat uap keinginan kita. Itulah makanya Pak, kalau kita dikiran upayakan jaga tadi itu. Nek kesel ngasuh jadi paksa ya. Selama ini sampean kan bokoso seolah-olah. Ada biur sejuk itu iblis. Biar sampean bangga bahwa aku lancar. Sekian jam duduk kuat. Nah, timbul bangga merasa sifat
iblis. Jadi nek pikiran nek ngasalah nek kesel ngaso. Paham nggih? Nah, gitu. Saling mengingatkan, aku juga mungkin suatu saat juga salah juga sampai ingatan saya. Paham nggih? Kita nggak bisa keilmuan. Kita bisa tobat ibadah yang benar. Gangguan buahnya apa? Track record iblis itu lebih pinter daripada kita. Kita baru masalah udah bener salah. Wah, berarti wis bener malek. Wis jadi perkara. Makanya itulah nanti kalau kita terbiasa, kita belajar tiap detak jantung dan napas ini zikrullah. Keinginan lain-lain dan lupakan. Masuk apalah sing aneh-aneh. Paham nggih? Pelan-pelan. Namanya proses. Kalau nggak gini nggak cerita Pak Pur. Aku pun cari gue ya eli-eli bodohnya kelakuanku. Ya Mi ya. Wah iya. Apa gue lihat? Oh ganteng biasa toh. Kan cowok ganteng gitu ya biasa toh. Pemirsa, demikian kira-kira pengalaman nyata. Masih banyak lagi nanti akan kita ungkap tentang pengalaman masa lalu. Kuncinya untuk lepas dari semua itu, saya pernah buat konten hadirnya juru selamat, cari atau apa amalan akhir zaman yang dimusuhi iblis, cari ya, gak jauh dari apa yang kita amalkan. Itulah kira-kira, mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada netizen yang pengalamannya mirip dengan teman saya ini, kurang lebih sama. Cara lepas dari setan itu juga harus sama caranya. Ini di akhir zaman. Lebih-lebih tadi iblis yang menguasai keluarganya Pak Pur ini tahu gelar Sang Hyang Nur sudah ternyata dari dulu sudah ada. Bahkan amalia yang kita laksanakan saat ini pun amalia dari dulu sebenarnya. Cuma oleh kelompok bocah nakal dibelok-belokkan. Masyarakat direfresh. Ya Pak, kita ibadah hanya karena melaksanakan perintah Allah dan hanya berridha Allah. Itu aja. Paham? Kita di sini pengen sakti, pengen apa mesti betulnya pengkonoan mau. Ya, paham ya? Pilih paham. Ya, tahu pengalaman juga toh. Pemirsa, demikian pengalaman nyata. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.